Hari ini kalau ada, apakah masih ada Habib yang berakhlak baik tanpa harus melakukan klarifikasi kepada publik bahwa dirinya bukan keturunan Nabi? Karena kemarin-kemarin mereka terus-menerus memproduksi informasi, mengindoktrinasi bahwa klan mereka itu keturunan Nabi. Apakah masih mungkin bisa disebut berakhlak baik ketika hari ini mereka tidak mendeklar dirinya itu sebagai bukan keturunan Nabi? Tema malam ini nih unik ini sebenarnya. Kalau ngidul. Memang kalau orang lagi pada bingung Iya. Tapi kami ini yang biasa bergerak di perjuangan masalah bidang nasab, ini kan biasa dituduh ini. Dituduhnya itu Wahabi lah, liberal lah gitu. Nah, jadi kali ini nih jelas kalau ada pembicaraan tentang masalah yang halu-halu ya, kita tuh NU berarti. Karena yang NU ini khas, selain yang rasional tapi juga ada yang sedikit halu tapi bukan irasional, yakni suprarasional. Jadi harus dibedakan antara hal yang rasional, irasional sama suprarasional. Nah, jadi sebenarnya dalam Islam pun juga tanda-tanda orang yang beriman adalah yang beriman kepada hal yang gaib. Jadi apa-apa yang saudara-saudara kita tadi sudah sampaikan ini adalah pengalaman-pengalaman pribadinya terkait yang rasional, suprarasional. Oh, irasional. Irasional. Oke. Vegetarian ini masuk mana ini? Rasional, irasional, suprarasional, masuk mana ini? Oke. Insya Allah kalau tergantung niat kan, inamal amalu binniat. Kalau niatnya untuk ya kesehatan, rasional. Tapi kalau untuk prihatin, yaitu niatnya ke suprarasional. Karena kan ada hal-hal yang didorong oleh motivasi yang sifatnya tadi kan untuk menjadi orang besar, harus hidup prihatin. Nah, berarti itu kaitannya kepada hal yang suprarasional. Misalnya apa? Ada istilah tanya, you are what you eat. You are what you eat. Nah, jadi minta makan apa, makan seperti itu. Ya, jadi kalau Makan itu termasuk juga tentang masalah halal haram juga ya. Makanya ada hal yang diharamkan kan kalau kita nggak boleh memakan sesuatu yang diharamkan. Biasanya kan apa yang Allah haramkan tuh pasti ada hal yang lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi kalau kita memakan yang haram, misalkan babi, ya kita bisa ketularan sifat-sifat karakteristik dari seekor babi. Atau kalau suka makan binatang buas, itu juga akan itu. Jadi kalau vegetarian ketularan apa? Vegetarian, insya Allah. Kayak pohon ya? Insya Allah kalau pohon. Insya Allah pembawaannya sih mestinya Swamp Thing gitu. Dan kadang-kadang yang makan rumput itu kan kayak gajah gitu. Itu makan gajah. You are what you eat. Kalau gua memanjat tuh ya. Iya. Tapi intinya tergantung niat juga ya. Insya Allah dengan ada niat yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Nah, cuman kita juga harus hindari jangan sampai hal-hal yang irasional. Nah, ini kalau para Habib Ba'alawi nyuwun sewu. Kalau ada percaya kepada suatu hal yang aneh-aneh silakan, tapi jangan mendoktrin ke orang lain. Jadi ini nyuwun sewu kalau misalkan, dan dalam Islam itu kan jelas ada mukjizat, ada karomah, ada maunah. Nah, kalau dianggap leluhurnya itu punya karomah, ya silakan. Tapi jangan lebih-lebihi Nabi gitu. Contoh, leluhurnya Muhammad Faqih Muqaddam, Mbok Yao itu jangan berlebihan. Kalau Rasulullah mukjizat Nabi saja, Rasulullah kan Isra Mi'raj itu khusus mukjizatnya Nabi Muhammad. Dan itu pun juga nggak berkali-kali yang sampai dengan per hari, setiap hari gitu. Nah, paling nggak terkenal kan bulan Rajab. Nah, jangan sampai ini ada di doktrinasi Habib Muhammad Faqih Muqaddam setiap hari atau per hari itu 70 kali. Nah, ini jelas irasional. Karena karomah yang didoktrinkan tuh melebihi mukjizatnya para nabi, bahkan Nabi Muhammad. Jadi Mbok Yao tuh kita tuh bisa membedakan antara hal yang rasional, seperti rasional irasional, itu tergantung kadang-kadang ada suatu hal yang sifatnya pribadi. Nah, jadi yang suatu hal yang pribadi ada yang disampaikan buat ke orang. Nah, kalau ke orang lain, Mbok Yao apa yang disampaikan tuh untuk kita bisa mengambil hikmah. Karena hikmah itu adalah harta karun yang berjalan bagi kaum mukmin, ambillah dimanapun engkau menemukannya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita cerita pengalamannya mungkin suatu hal yang rasional, kadang suprarasional. Kalau ada hikmah, silakan diambil. Kalau nggak ada hikmahnya, sampah, yang nggak usah dipercaya juga. Jadi kalau ada cerita Ba'alawi yang sifatnya sampah, yang irasional, ya udah nggak usah diterima gitu. Tapi kalau misalkan tadi Gus Fuad menceritakan suatu hal yang keajaiban suprarasional, ya jangan diterima. Ya, jangan diterima. Tapi bisa menjadi suatu hikmah karena apa? Suprarasional itu artinya
ada sesuatu hal yang di luar pengetahuan kita, sehingga kita percaya akan adanya sesuatu yang lebih besar dari kita, dan itu sifatnya bisa untuk hikmahnya adalah menimbulkan harapan. Jadi dalam hidup kita ini, mungkin kadang-kadang kalau orang yang sedang kena masalah gitu ya, mentok tuh pikirannya tuh, wah nggak tahu lagi mesti bagaimana. Tapi ketahuilah, ada Tuhan yang maha besar, yang punya cara-cara yang luar biasa, punya mukjizat, punya keajaiban, sehingga meskipun kita ada masalah, kita masih punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Dan namanya hal-hal keajaiban, mukjizat, karomah, maunah, itu untuk mengajarkan kita juga untuk tidak berputus asa. Tapi kita juga harus optimis, husnuzon, bahwasanya di balik masalah kita, yang mungkin saat ini kita belum tahu tuh bagaimana jalan keluarnya. Tapi dengan adanya kepercayaan atau keyakinan, dengan adanya karomah, maunah, kita meyakini bahwasanya ada sesuatu hal yang lebih besar dari masalah kita, dan akan ada satu jalan keluar dari masalah-masalah kita. Ini nasihat apa curhat? Oh ya, boleh dah dua-duanya. Sama-sama. Nah, Curhat jadi kayaknya. curhat. Iya. Ini memotivasi diri sendiri juga. Nah, jadi kaitannya juga dengan superasional tuh dengan rasional ini, karena kita ngalor ngidul dulu nih ya. Tapi alhamdulillah penelitian ilmiah pun juga sudah mulai meneliti. Itu adalah kuantum fisika. Dan itu ada kaitannya dengan sabda Rasulullah hadis qudsi, ketika Allah berfirman itu adalah aku sebagaimana persangkaan hambaku. Nah, iya. Dan ini terkaitnya kalau Allah saja tergantung persangkaan kita, begitu pula sebenarnya realitas alam. Karena Allah ini adalah al-haq dan alam ini adalah tajali manifestasi dari Allah itu sendiri, dari Tuhan gitu. Nah, jadi yang menarik suprarasional dengan rasional ini mulai ketemu titik temunya itu di kuantum fisika. Dan terkait dengan pikiran kita, kekuatan pikiran kita dan keyakinan kita. Nah, jadi dari peneliti itu sudah meneliti bahwasanya tuh atom itu kalau dipecah lagi jadi lebih kecil, itu nantinya bisa menimbulkan bisa partikel kah ataukah gelombang, itu tergantung sudut pandang pengamatnya. Jadi kalau pengamatnya menyatakan tuh gelombang, jadi gelombang. Kalau partikel jadi partikel. Nah, ini artinya realitas itu tergantung oleh pikiran atau pengamatnya dari sang peneliti. Nah, jadi kalau penelitinya itu menjadikan tuh partikel jadi partikel, gelombang, dan ini terkaitnya dengan realitas alam itu sendiri. Nah, begitu juga pula Tuhan. Kalau kita meyakini Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha menolong dengan berbagai keajaibannya di hal-hal yang di luar persangkaan kita, itu akan menjadikan harapan yang bisa menjadikan kita mendapatkan keberkahan-keberkahan dari jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Tapi kalau kita nggak percaya Tuhan itu ada, atau misalkan percaya Tuhan tapi Tuhan tuh kita anggap nggak adil, pelit, dan lain-lain, ya itulah yang akan menjadi realita bagi kita. Tapi kalau kita meyakini Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, memiliki berbagai punya kekuasaan dengan keajaiban-keajaibannya, kita akan bisa mendapat keberkahan dari hal-hal yang tak disangka-sangka. Jadi artinya cerita tentang maksah mukjizat, karomah, maunah, itu harus kita yakini sebagai orang Islam gitu. Dan itu hikmahnya dari itu adalah supaya kita juga memiliki sikap yang optimis, dan kita tidak pesimis. Apabila kita ketika ada masalah, kita harus yakin bahwasanya pasti akan ada jalan keluar dari setiap permasalahan kita dari arah yang kita tidak sangka-sangka, yang kita belum tahu. Nah, jadi mohon maaf sekali nih karena kalau gitu ini. Kalau karma gimana? Kausalitas. Ya. Contoh. Okay. Kan dibilang Terah Wali Songo blank selama 550 tahun gitu kan dibilang gitu kan. Terus tiba-tiba pas ya. Kebetulan berbalik bermakna gitu ya. Berbalik ternyata ada 14 nama fiktif yang blank selama 650 tahun kayak gitu kan tiba-tiba. Ya itu kalau bagi orang nyebut betul. Kalau bagi orang yang ini kata dianggap kebetulan ya, kebetulan. Kosmik ya. Kosmik. Tapi sebenarnya tidak ada kebetulan. Artinya apa yang kita anggap kebetulan itu karena kita tidak tahu, dan ternyata mungkin ini sudah adanya dalam pengetahuan Allah yang lebih tahu daripada kita. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi itu dengan sia-sia, dan semuanya itu tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Nah, jadi kita memang meyakini takdir, tapi takdir itu sendiri juga bukan berarti semua itu pasti ada sebab dan akibat. Tidak ada asap kalau tidak ada api gitu. Dan Allah itu maha adil, sehingga
Itu keadilan itu. Keadilan Allah itu Jadi sendiri. sanksi dari universe-nya sendiri. Dari universe Karena kan sendiri. ketika ada hadis yang bilang kalau kamu mengatakan musyrik ternyata dia nggak musyrik, kamu yang Akan kiri, kembali. kayak gitu. Kamu kafir, dia tidak kafir, kamu yang kafir. Ya. Betul. Kalau kita takfir kepada orang yang nggak kafir, kamu Betul. yang kafir kan gitu. Ya, itulah realitas. Inna syani'aka huwal abtar, ketika kamu mengatakan abtar, kamulah yang abtar. Iya. Jadi ketika menuduh kafir tapi ternyata orang itu nggak kafir, maka akan berbalik kepada dirinya. Nah, ketika dia menuduh Wali Songo itu terputus riwayatnya selama 5 abad dan ternyata tidak terbukti, karena dia kan menyatakannya fitnah. Dia nggak nanya dulu kepada keturunannya, nggak ngecek dulu buktinya, nggak tabayun dulu. Ketika Jadi itu dosa hanya nggak itu apa? Jadi Mengatakan putus oh nasab. dosa. Jadi kalau dalam Islam itu kan dalam ilmu nasab itu kan takzib nasab, mendustakan nasab. Mendustakan nasab itu apabila tanpa alasan yang jelas, tanpa hujah yang benar, tanpa bukti, tanpa saksi, tanpa tabayun itu dosa besar. Sama dosanya sebagaimana dosa qadzaf, menuduh zina tanpa bukti dan saksi. Nah, Dosanya sama tuh ya. iya, tapi apa-apa yang kita lakukan saat ini perjuangan nasab ini kan kita mungkin bisa disebut takzib nasab juga. Misalnya gini, Nah, misalnya orang sebentar biar nggak ini juga ya. biar Nah, clear. tapi perbedaannya apa? Harus ada alasan atau Trigger. reason demi untuk melindungi hak orang lain. Jadi karena ada suatu kezaliman, ada yang merugikan umum, barulah boleh kita mencurigai nasab tersebut. Jadi dalam sebuah hadis itu Rasul juga bersabda, salah satunya itu manusia itu bisa dipercaya dengan pengakuan nasab mereka. Jadi memang yang dikedepankan husnuzon dulu, yang dikedepankan, baik sangka dulu. Tapi kalau dalam ilmu ilmiah argumentum extientio, jadi ada orang menyatakan informasi apa, Husnuzon. ya kita terima dulu tanpa penyangkalan sampai suatu ketika ketemu bukti untuk menyangkalnya. Jadi kalau belum ketemu bukti ya jangan disangkal dulu, baik sangka dulu. Praduga tak bersalah gitu. Nah, tapi kalau tiba-tiba kalau kembali ke masalah nasab, pengakuan nasabnya tersebut digunakan untuk menzalimi orang lain, merendahkan orang lain, dan peneliti ini misalkan Keimat meneliti. Nah, itu sesuai dengan koridor hukum Islam karena beliau sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar, ada kezaliman yang terjadi. Contoh kayak Ba'alawi. Andai kata Ba'alawi ini hanya keyakinan sepihak keluarga besarnya saja, itu hak mereka. Mereka mau mengaku sebagai turunan Rasul, mengaku sebagai anak Tuhan kayak agama lain misalkan. Selama itu tidak merugikan kepentingan orang lain, tidak ada masalah. Tapi ketika ada sifatnya merugikan hak-hak orang lain, merendahkan para kiai, merendahkan keluarga Wali Songo, mendustakan nasab dan pribumi juga direndahkan, membelokkan sejarah silsilah. Intinya ada berbagai kezaliman-kezaliman dengan dasar kesombongan atas pengakuan nasabnya, maka menjadi suatu hal yang lumrah untuk itu diteliti nasabnya. Sama kayak misalkan dalam pengadilan hukum waris tuh, kalau ada orang yang menyatakan sebagai ahli waris yang berhak, sesama yang berhak nih saling berseteru, hakim tuh berhak untuk meneliti mana yang benar mana yang salah. Dan kalau misalkan yang satu emang palsu nasabnya ya harus dinafikan demi untuk menyelamatkan hak daripada ahli waris yang sesungguhnya. Nah, demikian pula masalah Ba'alawi. Andai kata mereka ini memang seperti kata Gus Fuad, utamanya ini masalah nasab bukan masalah moralitas. Kami pernah diskusi. Kita sepakat, tapi triggernya dari moralitas. Karena moralitasnya itu ada buruk dan merugikan orang lain, sehingga wajar untuk diteliti nasabnya, dipertanyakan. Nah, ketika diteliti pun harus cek juga, kalau ketemu bukti dan saksi baru boleh ditaksib nasabnya. Kalau udah curiga diteliti tapi ternyata memang nggak ketemu bukti saksi, ya kita juga nggak boleh semata-mata langsung mentaksib, bisa jadi fitnah. Kita hanya bisa mendoakan saja. Tapi kalau dalam penelitian kita, misalkan Keimat sudah meneliti, ketemu buktinya, bahkan tuh bukti ilmiah secara ilmu nasab, ilmu historis, ilmu DNA, seni budaya, bahkan juga saksi pakar, maka itu boleh disertakan. Bahkan akan menjadi hal yang insya Allah kalau ini disingkap ke publik, ini akan manfaatnya atau maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Karena ini kan sudah ternyata Ba'alawi itu sudah ratusan tahun. Nah, jadi apabila kita ungkap itu ya untuk menghentikan kezaliman mereka, dan juga masyarakat yang pernah dizalimi itu juga bisa menjadi tidak takut kualat lagi dan tidak menjadi dosa jariah yang berketerusan. Nah, itu sikap dari Muhibbinnya sendiri, respon yang terbaiknya, yang idealnya itu harusnya gimana? Misalnya kan, dia kan kalau misalnya nasab Wali Songo, terah Wali Songo itu kan yang kayak Sultan, Raden, kayak gitu kan tuh bagus. Kita sudah jelas dia dari Wali Songo. Sudah jelas zuriatnya dari Rasulullah, dari Ahlul Bait gitu kan. Nah, ketika dia berseteru misalnya dengan Ba'alawi yang mereka husnuzon kan berzuriat Wali juga, ya zuriat Rasulullah juga gitu kan. Okay. Nah,
bagaimana sikap idealnya? Apakah menganggap bahwa wah, ini urusan keluarga, biarin aja, atau kita kita nggak usah ikut campur misalnya, kita menarik diri, kayak misalnya itu, atau gimana? Idealnya sebagai muhibbin tuh ketika melihat hal tersebut itu bagaimana? Oke. Jadi kalau dalam pandangan kami ini bukan sekedar permasalahan antar keluarga, misalkan Wali Songo dengan Balawi, bukan. Ini permasalahan bangsa. Jadi ini kalau Wali Songo itu hanya sekedar sebagian daripada elemen anak bangsa. Tapi di sini kan hal-hal yang terjadi kezaliman nih Yang nggak cuma kebetulan menurut Kang Rifki ini punya pedang. ya Wali Songonya beda ya. Yang punya pedang untuk mematahkan pedang palsu. Kalau orang yang nggak punya pedang melawan orang punya pedang, dia belum apa-apa udah takut duluan. Nah, untuk mengalahkan orang yang sedang memegang pedang, maka yang melawannya harus memiliki pedang. Betulan pedangnya asli, itu pedangnya palsu. Ya, jadi ketika dibentrokan itu langsung kalah. Betul. Jadi ini enggak semata-mata masalah Wali Songo. Sikapnya muhibbin Nah, itu idealnya harusnya Ya, gimana gitu. idealnya ya mereka harus jangan taklid buta. Nah, Islam ini kan Allah sudah menganugerahkan akal dan hati kita, dan juga ada orang untuk bertanya itu ya carilah kebenaran, carilah informasi. Jadi Iqra itu bacalah, kan ayat pertama Quran tuh Iqra tuh ya kita harus membaca, harus merenung, harus berpikir. Kalau menurut saya begini, dia kan muhibbin itu artinya orang yang mencintai. Orang yang mencintai itu kan ada alasan. Nah, alasan dia mencintainya karena apa? Apakah karena ilmunya, karena akhlaknya, atau karena keduriannya? Kalau karena keduriannya dia ternyata palsu, ya udah ndak boleh lagi kita mencintai dia karena keduriannya, karena sudah terbukti keduriannya palsu. Kalau kita mencintainya karena akhlaknya, selagi dia berakhlak, silakan saja mencintai orang yang berakhlak. Atau karena ilmunya, silakan saja dia mencintai orang karena ilmunya. Bahkan itu ada anjuran untuk itu, akrimul ulama apa innahum mindallahi kurama dan lain sebagainya. Ada lagi yang hari ini kita mendengar banyak orang mengatakan bahwa penelitian nasab ini termasuk ke dalam kategori at-ta'nu fil ansab, yaitu mencela nasab katanya. Ada hadis kan diriwayatkan oleh Imam Muslim, isnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fil ansabi wan niyahatu 'anil mayyit. Ada dua perkara yang bagi manusia, dua perkara ini adalah termasuk dalam kategori kekafiran. Yang pertama adalah mencela nasab, yang kedua adalah menjerit ketika ada orang yang meninggal dunia. Nah, ini dikapitalisasi hadis ini oleh pendukung Ba'alawi hari ini, katanya seperti kita ini yang sedang meneliti nasabnya Ba'alawi termasuk dalam kategori at-ta'nu fil ansab. Ini adalah salah di dalam menginterpretasikan sebuah makna hadis. At-ta'nu fil ansab itu bukan diarahkan untuk seorang peneliti yang mencurigai sebuah klan itu memiliki kesengajaan di dalam berdusta tentang nasabnya. At-ta'nu fil ansab ini adalah untuk orang yang mencela nasab orang lain. Misalnya nasabku nasab sultan, nasab kamu hanya nasab tukang kolektor. Itu namanya at-ta'nu fil ansab. Ini yang dilarang, yaitu sifat merendahkan nasab atau klan, melecehkan klan orang lain, suku yang lain. Itulah yang dimaksud oleh Nabi. Orang yang melakukannya ini bisa terkena dalam kategori kekufuran. Kalau orang meneliti nasab yang dicurigai tidak tersambung, apalagi berkaitan dengan nasabnya Rasulullah, ini bahkan masuk dalam kategori al-amru bil ma'ruf. Wajib ya. Amar ma'ruf itu hukumnya adalah wajib. Karena di dalam kita meneliti nasab yang sudah kita mempunyai kecurigaan dia ini adalah nasab yang tidak tersambung, kita harus menggunakan metodologi skeptisisme. Kalau metodologinya seperti Kang Kusmogi husnudzon dulu, ini kita akan terlalu dibikin bertele-tele. Kita menggunakan teori skeptisisme dulu ketika membaca sebuah berita yang berkaitan dengan mereka, yang ditulis oleh mereka sendiri atau ditahqiq oleh mereka sendiri, kitab ini atau sebuah manuskrip ini, maka kita gunakan metodologi skeptisisme, bahwa kita tidak percaya terlebih dahulu sampai terbukti sebaliknya. Ketika kita tidak percaya terlebih dahulu kepada setiap berita yang mereka sajikan, sebelum ada bukti yang berkata sebaliknya,
maka kita akan diberi kemudahan di dalam menelusuri nasab mereka yang betul-betul palsu ini gitu. Nah, ketika kita sudah husnudzon terlebih dahulu, ini akan kemana-mana, muter-muternya terlalu jauh dan akan bertele-tele. Itu jatuhnya setan yang bisu nggak? Kalau misalnya kita punya kapasitas, kita punya kapasitas untuk meneliti, tapi diam. Atau kita tahu, ya misalnya ada ular datang, kita husnudzon aja gitu. Nggak apa-apa tuh ular itu nggak bakal gitu. Nggak, artinya kalau ya inilah kita kan namanya diskusi gitu ya. Memang artinya juga masyarakat juga tahu kami saja sebagai saudara kadang-kadang berbeda pendapat, tapi insya Allah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi arahnya juga untuk kebaikan. Kayak gini yang perlu dijelaskan kepada publik itu. Tadi kan bilang Habib itu kan sudah terbukti secara dzoni maupun qot'i. Nggih. Mereka bukan keturunan Nabi. Kalau yang buruk akhlaknya ya jangan dihormati. Kalau yang baik akhlaknya ya dihormati. Apakah mungkin orang itu menjadi baik akhlaknya kalau soal nasab saja mereka bohong? Nggih. Siapa yang jawab? Silahkan, Oh, tentu oke, saja. oke. Ini pertanyaan yang sangat sulit. Ternyata ya. Jadi kalau menurut pandangan saya mengamati Harus vegetarian sebenarnya. Oke, Yang sudah tapak ini. oke. Ini kan asal mulanya ada ini sudah suatu apa ya yang periode yang berjalan sudah ratusan tahun. Jadi dari Sambil penelitian makan aja. ya dari penelitian Keimat saja ini kan awal mula nasab ini kan dari abad 9 Hijriyah oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Nah, kalau kita lihat dari kitab yang beliau tulis, itu sifatnya lebih ke arah asumsi. Nah, yang namanya asumsi itu atau zon dugaan ini bisa benar bisa salah gitu. Jadi apakah semua tadi berdusta itu baik segala macam? Jadi arti kata kan belum tentu juga. Jadi di Islam itu kan kita menghukumi dengan yang zohir. Kita tidak tahu pasti dengan yang batinnya. Mungkin dia terdoktrin Ya, mungkin dia terdoktrin oleh dari moyangnya. doktrin sesepuh atau leluhurnya. Jadi yang salah satu iya. gitu. Jadi kena prank ibaratnya. Kena prank kalau jalan sekarang. Jadi belum tentu mereka itu mau berbohong, tapi mereka sepengetahuannya seperti itu. Sepengetahuannya Njit-njit diriwayatkan aneh. oleh njit-njitnya kakek moyang ini keturunan Nabi gitu. Nah, jadi yang sebenarnya salah itu kan sebenarnya pada yang awal mula. Cuman yang awal mula pun juga berdasarkan prasangka, belum tentu berdusta. Makanya ini memang masalah dusta atau tidak. Masalah hati. Nah, ini masalah hati. Kalau Keimat sudah meneliti, wah ini fiktif. Berarti kalau kata-kata fiktif berarti ada kedustaan. Nah, yang pasti kalau kita sih sifatnya mencari jalan tengah, mencari titik tengah. Artikan tidak semuanya ini berdusta. Mungkin memang ada oknum-oknum yang berdusta, tapi juga pasti juga ada oknum-oknum yang kena prank gitu. Karena kan tidak mungkin dari sampai ribuan manusia ini semuanya tuh bersepakat buat berdusta, itu kayaknya kecil kemungkinan. Gini itu bagus. Nggih. Kalau husnudzon sebelum adanya tesis Keimat dan sebelum adanya data tes DNA, itu masih mungkin, masih kita bisa sepakat. husnudzon lah bahwa mungkin tidak bohong lah. Sekarang ini kan sudah terbukti. Kalau mereka bilang saya kan tidak tahu, nggak mungkin tidak tahu karena beritanya udah sampai kemana-mana. Jadi pertanyaannya itu gini loh, apakah masih bisa disebut berakhlak baik ketika misalnya itu seorang Habib yang sekarang sudah tahu bahwa garis nasabnya itu ternyata tidak tersambung kepada Rasulullah, tapi tidak mau mengimbangi memberikan pernyataan bahwa ternyata setelah diteliti itu mereka bukan dzurriyyat Nabi. Jadi kan kalau tidak mau melakukan itu kan berarti bohong. Nah, orang bohong seperti itu hari ini loh, maksudnya Habib yang hari ini masih hidup loh. Kalau sudah meninggal ya sudah itu. Sudah selesai kan. Hari ini kalau ada, apakah masih ada Habib yang berakhlak baik tanpa harus melakukan klarifikasi kepada publik bahwa dirinya bukan keturunan Nabi. Karena kemarin-kemarin mereka terus-menerus memproduksi informasi, mengindoktrinasi bahwa klan mereka itu keturunan Nabi. Apakah masih mungkin bisa disebut berakhlak baik ketika hari ini mereka tidak mendeklar dirinya itu sebagai bukan keturunan Nabi, gitu loh. Nah,
Jawab yang tegas. Jangan muter-muter, nanti vegetarian nanti. Ya, inilah yang kaitannya nanti dengan hisabnya Allah. Allah yang lebih tahu sebenarnya tentang kadar kebaikan atau keburukannya. Tapi dari sudut pandang masalah ilmu nasab memang tidak berakhlak baik. Tapi terkadang permasalahannya tidak berakhlak baik. Saya sepakat memang kalau sudah mengetahui, kuncinya adalah kalau sudah mengetahui. Kalau sudah mengetahui bahwasanya nasabnya salah, tapi kemudian tidak mau mengakuinya dan minta maaf kepada masyarakat, itu jelas salah, bahkan dosa. Karena memang masalah dalam hadis pun juga jelas, barang siapa yang mengaku nasab kepada leluhurnya yang dia ketahui bukan sebagai leluhurnya, maka hukumnya adalah haram baginya surga. Nah, permasalahannya ada orang yang tidak mau tahu gitu. Jadi meskipun sudah dikasih tahu, Kiai Imad atau kita sudah mengasih dalil-dalil ininya, mereka kadang-kadang nggak mau tahu. Kadang-kadang mereka cuma itu gosip, itu hoax. Ada yang seperti itu. Nah, ini Muhyiddin ini apa Balawinya? Dua-duanya. Kalau Balawinya udah jelas dosa. Dosa kalau untuk Balawinya. Nah, untuk Muhyiddinnya ini kita coba upayakan sadar bahwasanya jangan melihat siapa yang kan banyak para Balawi ini atau Muhyiddinnya itu menggunakan doktrin tuh hasil prasangka atau susun dari ulama-ulama sebelumnya. Jadi mereka taklid buta karena ulama-ulama sebelumnya itu Ibnu Hajar dan lain-lain tuh ibaratnya itu mencatat husnuzon sebagai keturunan ini, maka membandingkan ada Ibnu Hajar dengan Kiai Imad lebih ini mana. Nah, bukan begitu, karena dalam Islam tuh jangan melihat siapa yang menyampaikannya tapi apa yang disampaikan. Jadi lihatlah hujah-hujahnya. Nah, dulu para ulama belum meneliti, belum ketemu hujah-hujahnya, sekarang sudah ada. Nah, permasalahannya ada yang mau tahu, ada yang tidak mau tahu. Makanya memang kalau apa-apa yang bisa disampaikan sama Kiai Fuad tadi itu apabila memang sudah meneliti, sudah tahu hujah-hujahnya tapi masih tidak mau mengaku, maka haram, dosa, dan tuh nggak ada yang akhlaknya baik. Tapi kadang-kadang Gus Yai ada yang nggak mau tahu, nggak mau nyimak, nggak mau meneliti. Pokoknya intinya nih Kiai Imad ngasih hujah, siapa sih Kiai Imad dibandingkan si A, si fulan, ulama-ulama gimana. Jadi mereka tidak melihat apa yang disampaikan oleh kita oleh Kiai Imad, tapi siapa. Jadi itulah yang sebenarnya nah kalau sudah ada yang nggak mau tahu, bagaimana kita bisa menghukuminya akhlaknya nggak baik? Karena bagaimanapun kan hukum hadis tadi kan kalau tahu. Udah, kesimpulannya gini. Habib yang hari ini tidak menyatakan dirinya sebagai bukan keturunan Nabi bersama muhibbinnya, itu kesimpulannya itu jadinya dimasukkan neraka enggak ini? Kalau mereka tahu tapi masih ngeyel, neraka. Nah, kalau misalkan kalau tidak mau tahu kan memang hukumnya ya sama aja kan? Sama, kalau tidak mau tahu sama. Enggak, ini harus deal ini. Jadi neraka apa enggak? Jadi gini, Ini bakso masail pemaksa. kemarin ada kita makan dulu saja. kemarin ada testimoni. Oh iya, Testimoni orang katanya. Nggak panggil Habib, Beb. Oh, jangan panggil Habib. Gitu kan banyak beberapa yang nggak mau dipanggil Habib. Jangan panggil, masih belum jelas. Kayak gitu, artinya dia sendiri mungkin mau mengakui pada saat mungkin dia juga belum jelas, mungkin lagi nunggu kapan nih ininya gitu mungkin ya. Enggak, kalau tesisnya Kiai Imad mungkin orang masih punya alasan untuk mendebat. Lah kalau hasil tes DNA apa bisa didebat? Kesimpulannya tadi ke neraka apa enggak ini jadinya? Bis ini sopirnya nunggu ini. Wah, sensitif ini. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas banyak orang-orang ini yang belum tahu dan belum mau tahu permasalahannya Gus Yai. Kayak misalkan tes DNA ini kan suatu hal yang baru. Memang yang sudah paham Dr. Sugeng dan lain-lain, tapi kan banyak orang-orang yang belum tahu. Dicerahkan, disosialisasikan, mungkin belum merata. Belum merata. Apakah itu bisa menjadi kepastian, menjadi itu orang masih belum merata informasinya, knowledge tentang itu gitu. Jadi perlu suatu transfer ke knowledge yang perlu proses. Kayak Workshop, orang zaman dulu workshop. taunya bumi ini datar, ketika ternyata dinyatakan bulat, itu perlu proses untuk mereka buktinya bagaimana dan menerima bumi itu bulat. Bagaimana? Kalau bumi bulat dan datar nggak sampai neraka itu. Oh, iya. Iya, enggak. Kalau ngaku nasab kan fal yatabawa maka daufinar kan? Betul, sepakat. Nah, ini adanya Kiai Imad ini yang bikin fatwa sambil makan. Kalau saya kembali kepada Al-Qur'an.